Shalom saudara sekalian, tema renungan kita kali ini adalah tidak menghakimi, yang saya dasarkan dari Roma pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua di ayat yang pertama saja. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara, di dalam Roma pasal 2 ayat 1 hingga 11 ini adalah pandangan Rasul Paulus tentang Allah dan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Bahwa kemurahan Allah dan hukumannya akan berlaku sama kepada siapapun. Paulus menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang tidak memandang bulu, yaitu kita bisa lihat di ayat yang ke-11. Paulus memberikan pemahaman bahwa manusia ada di dalam kedudukan yang sama, dalam posisi yang sejajar di hadapan Allah. Tidak ada alasan apapun yang menjadikan satu orang atau satu kelompok dengan latar belakang tertentu memiliki privilege atau hak istimewa di dalam hidup mereka. Paulus juga sepertinya memberikan kritik yang begitu tajam bagi jemaat di Roma dengan latar belakang Yahudi yang merasa aman dari hukuman Allah karena terlindung oleh hukum Taurat, sehingga seolah-olah ada dalam kepantasan untuk mendapatkan keistimewaan terhindar dari hukuman Allah, dan kemudian mulai bertindak menghakimi orang-orang non-Yahudi. Paulus mengecam mereka karena dalam pandangan Paulus mereka juga termasuk orang berdosa yang melakukan kesalahan sehingga tidak luput dari penghukuman Allah. Saudara sekalian, Allah menempatkan kita hidup saling berdampingan satu dengan yang lain dalam keberbedaan. Allah tidak merancang manusia hidup menyendiri, sehingga tugas kita bersama adalah bagaimana membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Maka melalui renungan kita kali ini, Paulus memberikan pemahaman dan ajakan kepada kita bahwa yang pertama, setiap manusia di hadapannya adalah sama. Allah tidak memandang bulu. Kemurahannya berlaku sama bagi semua orang. Demikian juga dengan penghukumannya akan berlaku sama bagi yang tidak hidup di dalam pertobatan. Yang kedua, saudara, semua orang telah berdosa. Siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita, dalam keterikatan kita sebagai manusia, kesalahan adalah hal yang masih mungkin saja dapat kita lakukan. Maka adalah hal yang bijaksana ketika kita lebih melihat ke dalam diri, membenahi diri daripada menghakimi kehidupan orang lain. Jikapun kita mendapati seseorang melakukan kesalahan, siapakah yang akan mengangkat kita menjadi hakim atas orang tersebut? Sehingga kita memantaskan diri menilai dan menghakimi kesalahan yang diperbuat orang lain. Sadar ataupun tidak sadar, kita pernah menghakimi orang lain, mulai dari cara berpakaiannya, sikapnya, bahkan sampai pada mengkritisi pemikiran dan pilihan hidupnya. Memang gampang sekali saudara untuk menilai kekurangan, kelemahan orang lain. Namun di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 jelas Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Namun faktanya masih ada orang yang masih suka menghakimi sesamanya. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Allah tidak memandang bulu dan semua orang sama di hadapan Allah, maka marilah kita belajar untuk tidak lagi menghakimi siapapun. Sebaliknya kita mau melihat ke dalam diri kita sendiri, membenahi hidup kita daripada menghakimi orang lain. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih kalau Engkau adalah Allah yang tidak pandang bulu. Pimpin kami semua agar mampu menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu daripada menghakimi hidup sesama kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin.